selamat siang semuanya. Semoga kita semua berbahagia ya dan selalu sehat. Oke, balik lagi di channel Motor Rakyat. Salam cinta. Oke, sekarang saya udah bersama teman ya. Kali ini yang akan kita review adalah Elemen E-Cosmo Z10. Oke, sekarang saya udah bersama teman ya. Boleh dikenalin Mas namanya? Emang kita teman ya? Ini dulu dong, ini. Oke, boleh dikenalin namanya siapa, asalnya mana? Oke, nama saya Bodi. Ini cut. Lanjut orang ngomong. Lanjut langsung. Nama saya Bodi, temannya Mila. Kebetulan kita dulu satu kerjaan, terus kebetulan hobi kan musik sepeda tuh, hobi kita tuh sama, suka sepeda lah. Kemarin pas waktu ini langsung cerita apa gimana nih? Langsung cerita beliau tuh gimana? Kenalan dulu Mas. Nanti saya nanya-nanya nanti ya. Udah ya? Udah lah. Asalnya mana Mas Budi? Pati cuy. Pati ya, saya orang Pati. Jadi kita orang Pati ya bosku. Oke, di sini kan udah ada sepedanya Mas Budi ya. Sepeda ini menurut saya ini apa ya? Bagus sih. Maksudnya lumayan menarik untuk kita bahas ya. Karena emang speknya udah lumayan lah kayak gitu. Kalau boleh tahu ini sepeda dapat dari mana Mas? Kemarin tuh saya beli tuh dari Sunter tuh, itu punya orang sih. Terus teman saya kan itu DM lewat Instagram atau apa ya? Lewat WA, ngechat lewat WA. Katanya ada sepeda bagus gitu di marketplace Facebook, terus suruh nawar gitu. Ya udah saya tawar dengan harga yang paling sangat rendah kan. Kemarin tuh nawarnya tuh harganya kan dijual 5 juta tuh. Terus saya tawar tuh 3,5 juta, nggak mau dikasih kan saya nawar kan memang gila ya, harga 5 juta saya tawar tuh 3,5 juta, nggak mau dikasih tuh. Ya udah saya kan bilang, ngomong kalau kan belum gajian atau apalah alasan, yang penting sepeda itu dapat gitu. Terus sampai di angka saya naikin 100 tuh sampai di angka 3.850.000. Ya udah kita deal kan. Paginya keesokan harinya saya ambil tuh sama teman saya yang sesama hobi juga di Sunter. Dan nyampe di sono tuh emang ya kondisinya masih bagus sih, cuma lecet-lecet pemakaian doang. Pas di sono itu nggak nyangka ya orangnya yang jual ini emang orang berduit. Gue nggak nyangka orang sepeda kayak gini tuh dijual dengan harga yang murah gitu. Sedangkan kalau yang bawaan pabrik itu kan masih standar ya. Sedangkan ini tuh udah hampir full tuh, udah dimodif semuanya. Gitu ya. Berarti second kan belinya? Iya, second. Second tapi masih oke lah kondisinya, emang bagus gitu. Puas nggak dapat dengan harga segitu? Dengan harga sekian. Iya. Kalau puas sih sangat puas ya. Soalnya kemarin sebelum beli ini itu sekitar 1 minggu sebelumnya saya juga beli Troy, tapi yang Airman Troy yang terbaru, Airman Troy yang batik, pasti udah tahu lah, yang keluaran 2021 kalau nggak salah, bulan Maret kalau nggak salah, Maret akhir saya beli itu. Terus 1 minggu kemudian saya beli ini. Kalau yang perbandingan sama Troy yang batik tuh enakan ini ya. Kalau Troy yang batik tuh kan badannya kecil tuh. Walaupun kecil tuh kalau dibuat gue tuh agak berat, lebih ringan yang ini sih. Kayaknya dari frame-nya yang lebih ringan kayaknya. Oh, berarti kalau Troy kan kromoli ya kalau Iya, nggak salah. kromoli. Kalau ini udah alloy kan gitu. Terus setelah dapet ini tuh, Troy-nya kepake nggak? Nganggur lah. Nganggur ya. Apa dikasih siapa? Agak tuh kan Gimana? rencananya kan beli Troy kemarin kan beliin itu tunangan gue tuh. Beli di sini juga. Tapi nggak dia pakai, cuma nganggur doang di parkiran. Itu sih ceritanya gini, dulu kan kemarin pas gue sebelum beli Troy itu udah ada sepeda Premier 5. Terus banyak nih sepeda. ceritanya panjang nih kalau mau diceritain. Gak apa-apa. Bulan November kemarin kan baru tuh, itu kan baru November tahun kemarin, itu kan sepeda kan lagi booming tuh ya. Baru nih apa tuh
baru naik lah ibaratnya. Baru naik-naiknya pandemi banget kan iya, ya. iya. Beli itu kemarin kan saya konsultasi sama teman saya kan punya toko online, dia jualan sepeda gitu, kebetulan dia juga hobi sepeda juga. Katanya gue kan nanya, bagus beli apa tuh, mau beli sepeda apa gitu, dia kan bilang kayak gitu. Menurutnya kalau lipat gimana gitu? Lu kalau dia bilang gini, lu kalau lipat emang bisa bertahan lama gitu, soalnya kan kalau lipat kan musiman, tapi kalau sepeda gunung kan kita bisa gunain setiap hari ya, walaupun dia nggak, ibaratnya kita itu kayak gimana ya, kayak nggak mengenal musim lah gitu kalau sepeda gunung gitu kan. Ya udah akhirnya beli yang Premier 5 itu, udah hampir 4 bulanan ya, 4 bulanan kan kayak yang sepeda lipat ini lagi naik banget. Ya udah gue tuh bulan kayak apa itu? bulan Maret tuh, 4 bulan kemudian gue beli sepeda Troy itu. Gue alasannya sama cewek gue kan, gue beliin lu tapi dalam hati kan pakai gue juga kan. Iya, biasa itu Mas, biasa. Biasa Ya. kan, biasa. Biasa, coba begitu. Nah, Habis itu kan beli yang Troy itu, yang gimana ya, yang Troy itu kalau buat berkendara sih nggak bisa kenceng ya. Sedangkan gue kalau apa tuh buat yang jarak jauh, kalau nggak apa tuh paling kan kalau naik sepeda, kalau cowok kan kalau nggak medium kencang. Kalau buat Troy, kalau buat kencang terus kan nggak enak tuh, takut patah atau gimana, walaupun itu nggak mungkin kita bisa sampai patah kan. Ya udah apa tuh kan sih? udah bosen lah apa gimana, ngerasain gak enak atau emang udah nyoba yang 20? Ini kan 20 dibandingkan Troy kan 16 apa plus ya berarti ya? Iya. Ya dari geometrinya sih emang kebanyakan. Oh iya, lebih tadi kan enak ini, udah itu ya, nyampe bulan Maret beli yang Troy itu ya. Ya udah, gue nikmatin aja dulu ya beli yang lipat yang Troy itu. Lama-kelamaan ada pikiran yang gini, masa gue beliin cewek gue pakai mulu sih gitu kan. Takutnya ntar rusak gitu. Sedangkan teman-teman gitu. yang lain kan pada punya sepeda lipat udah banyak kan. Gue pakai sepeda MTB sendiri gitu. Ya udah gue beli Ecosmo ini gitu. Kebetulan ada ya teman yang nawarin tadi di marketplace Facebook gitu. Iya sih teman-teman, jadi gitu ya. Iya. Maksudnya gini, beli itu nggak harus baru gitu ya Mas? Iya, nggak harus baru. Ya. Jadi dengan beli second aja itu kan kita bisa lihat sendiri kondisinya masih oke, dan harganya juga harga baru sama secondnya juga relatif ini ya, maksudnya harganya jauh gitu. Mending untung beli yang second lah. Itu sih kalau menurut. Iya sih Mas, kalau menurut saya iya. gini Mas, sepeda baru sama second tuh sama aja kan. Yang bedanya cuma dia bekas sama baru doang kan. Soalnya kalau plat-platnya kita bisa perbaiki, kalau enggak perbarui lagi kan sama aja kan rasanya. Beda kalau motor kan. Kalau motor kan kita dihitung dari jarak tempuhnya kan. Iya kan. Itu doang sih. Nah, saya mau bahas nih Mas sekarang plat-platnya lah. Ini kan kayaknya kan emang udah bagus sih kalau menurut saya. Dari mana nih kita bahas enaknya? Dari belakang deh boleh? Bisa dijelasin sih sama Mas Bodi kan. Mas Bodi kan ini udah ngerti banget lah untuk plat-plat sepeda itu di bagian perbagiannya itu apa aja gitu. Boleh dijelasin Mas? Ini tuh kalau dari sepeda ya, kalau saya ya yang paling utama tuh sepeda apapun ya, yang penting tuh RD sama sproketnya. Lu mau jalan di mana ibaratnya, kalau lu mau jalan di area pegunungan atau apalah, utamain kan yang sesuai lah. Kayak kalau yang kita bukan masalah merek produk part tersebut ya, tapi kan itu memang udah ada ukuran atau kualitasnya ya. Ini RD memakai Deore ya, lumayan enak sih dibandingkan kayak yang ini kan keluaran lama ya, keluaran Ecosmo 10 tapi yang keluaran pertama. Sedangkan yang sekarang, yang Ecosmo 10 yang sekarang itu udah nggak pakai Deore, dia memakai Sensa, dan rasanya tuh udah sangat beda gitu. Lebih halusan yang ini, yang Deore, yang punya Shimano sih. 10 speed ya? Iya, 10 speed. Tapi yang yang Ecosmo 10 ini tuh
yang keluaran pertama tuh ada dua tipe, yang RD-nya tuh RD yang RD Tiagra sama RD Diore gitu. Kalau yang sebenarnya masih enakan yang Tiagra sih, soalnya dia tuh lebih pendek. Jadi kalau kita buat di jalan yang nggak rata tuh dia tuh nggak mentok tanah gitu, nggak mentok jalan gitu. Oh ya, jadi gitu ya. Biasanya yang pakai Tiagra itu Kebanyakan yang MTB yang Tiagra Oke. kebanyakan yang ini yang sepeda-sepeda lipat yang udah bagus lah gitu. Yang kayak yang kalau apa itu yang sudah hobi yang pengen upgrade gitu. tapi kalau dari speed kan sama nih Mas. Speknya kan, maksudnya Tiagra sama Diore kan sama 10 speed ya. Iya. Cuma tingkat semutnya mungkin ya yang beda ya. Iya, Perpindahannya gitu yang beda. Dari harganya kalau tahu nggak sih? Kalau biasanya kan kalau beli, kebanyakan kalau beli itu nggak afdol kan kalau nggak beli RD sama shifter kan. Oh ya harus pasang harus gitu. pasang Ah, gitu. pasang. Walaupun lu RD lu yang lu pakai Diore apa kalau nggak Tiagra, tapi kalau shifter lu masih Sensa atau apa kan, itu rasanya tuh masih kerasa gimana ya kalau buat ngoper cetak gitu, nggak halus gitu, nggak smooth lah. Enakan Yes. yang kalau ininya RD-nya Diore, shifternya juga harus pakai Diore, Diore ah. gitu, sama-sama gitu. Itu ukurannya berapa sih sprocket? 11 berapa itu? 42 ya? Kalau Super Rocket nih 11 42 kali ya? kurang tahu sih, tapi belum hitung-hitungnya. Oke, udahlah bahas RD sprocket itu, terus hub prehubnya udah. Nah, preheadnya ini bawaan pabrik. Jadi yang bawaan dari Ecosmo itu kebanyakan yang Ecosmo 10 ya. Hah? Kebanyakan itu udah jangkrik lah. Kayak gini. Mana nih? Oh, gitu. Mantap ini suaranya. Tapi no brand ya Mas? Nggak ada brand, nggak tahu nih brandnya apaan, tapi yang jelas udah jangkrik. Udah enak lah Iya. gitu maksudnya. Terus pengeremannya juga udah itu ya, Iya, cakram ya. dia iya pengeremannya udah cakram, tapi ini rotornya udah diganti, nggak tahu merek apa. Kalau yang lama tuh kan nggak ada merah-merahnya gini ya. Lanjut nih Mas, pengereman kan udah itu. Iya, pengereman Sama ya, depan belakang. sama pakai Shimano MT200. Oke. Terus rimsnya ini apa? Dual set. Ini bawaan dari Elmen. Eclipse biasanya. Eclipse. Tapi stikernya dilepas sama yang punya yang dulu, nggak tahu kenapa. Pengen beli tapi belum tahu yang pas, pengen yang warna apa tuh. Ini seat post Light Pro. Seat Post Light Pro. Kalau beli paling harganya kisaran 150-an lah. Dapat ya. Iya dapat. Bagus nih Light Pro. Tapi nggak tahu ori apa enggak itu. Kan banyak katanya. Iya gitu. katanya yang nggak ori. Iya. Biasanya cuma dikasih stikernya doang kayak teman saya yang punya. Hidup siapa ini? Terus saddle ini pakai apa ini? Ini kebetulan saya punya merek plus juga tuh. Jadi saddle punya dagangan saya sendiri cuy. Ini mantap ini. Nanti bisa dilihat apa namanya Mas? Janganlah gak enak gue. Namanya Roda Gembira. Itu yang di Tokopedia, yang ada dua sih, Roda Gembira sama Papa Jenskin. Terus yang di Bukalapak juga ada namanya Cahaya Kencana. Ini merek dari mana nih? X9. EC90. 90 ya. Itu beli dari Tiongkok sih. Kebanyakan. Oh, langsung impor berarti dari sana. Iya. Enggak, ini gabungan toko sama teman sih. Tapi enak gak itu dipakai? Kalau buat di jalanan yang rata, halus tuh enak. Iya, tergantung itu sih, tergantung selera sih. Kalau saya sih enak Tergantung aja. bokong masing-masing lah tergantung gitu. bokong masing-masing. Lo kuat apa kagak gitu doang. Harganya berapa Mas itu? Harganya kalau di marketplace tuh kisaran 250-an dulu ya, tapi kalau sekarang paling cuma 220, 230-an. Ya udah turun ya Mas. Ya, Boy. betul. Tapi nggak apa-apa, kita pokoknya tetap puas lah gitu walaupun Oke. udah turun ya. Udah beli ini. Terus apa lagi nih? Udah ya ke depan. Oh ini cranksetnya. Ini cranksetnya tuh bawaan Ion, tapi bawaan itu sih bawaan pabrik. Oh. Udah Tapi dahulu ya. kontak. Bottom bracketnya. Terus saddle nih, pakai apa ini? Pedal coy. Oh iya pedal ya, sorry. Itu pedal pakai gap, punya gap. Ini jadi punya ini dulu yang bawaan ini, yang bawaan Ecosmo 10 ini kan bawaannya dulu kan Raze itu ya. Razi. Ya itu. Aku copot, aku pindah di Premier 5. Yang dulu yang punya Premier 5 kan ada apa tuh? Ini yang gap ini, aku pindah ke sini. Dulu aku beli 250 sih. Sama teman, sama yang nyaranin yang beli sepeda ini. Dia juga punya toko di Shopee.
Sekalian promo-promo nggak apa-apa sih. Yoi. Iya. Kan kita bikin channel kan sekaligus jualan toh. Iya, sekaligus jualan, sekaligus silaturahmi juga gitu. Iya. Ini handlebar ini masih bawaan juga. Bawa kalau yang ini bawaan pabrik. Ah, 6 handlebar ya. handle Apa sih yang ini? Ini handlebar apa handlebar sih? handle pas dia. Handlebar ya. Handlebar yang ini ya berarti ya. Handle yang atas. Pakai apa ini? Punya Light Pro. Light Pro Monster. Mahal nih kayaknya. Enggak, itu sekarang cuma 80 berapa gitu. Kalau paling dulu pas waktu musimnya masih mahal, tapi sekarang tinggal 80-an kalau di marketplace sudah murah. Nah ini kalau sama yang bawaannya bedanya apa? Cuma merek doang atau emang dari ukurannya? Sebenarnya sih gini sih, kalau yang dulu ya, yang keluaran pertama sama, flatnya sama. Cuma kalau sekarang kalau biasanya kan kalau anak-anak muda ya kalau nggak mau pas waktu nongkrong sepedanya nggak dimodif kan kita kan kayak gengsi kurang apa lah gitu. Iya sih emang. Iya kan? Emang itu perlu sih kayak Iya. gitu. Perlu itu. Ini hand grip. Hand grip punya Proman. Oh, kulit ini. Nggak tahu kulit apa. Kulit-kulitan deh. Iya. Kulit jeruk. Ini model golok ini ya. Iya model golok. Enak gak sih yang model golok kayak gini? Itu kata teman saya kemarin pas dia buat jarak jauh tuh bikin tangan jadi apa tuh kayak kesemutan gitu. Oh, berarti ini Iya. sama juga kayak sadel belakang gitu. Iya. Cocok-cocokan. Cocok-cocokan Iya, gitu. cocok-cocokan. Nyamannya gimana gitu. Tapi nyaman gak ini dipakai? Nyaman sih. Nyaman ya. Hmm. Sama hubnya belakang itu masih bawaan pabrik. Yang mana? Yang depan sorry. Apa? Siap. Bahan pabrik semua. Masih ya. Iya. Kecuali ini ya rotor ya. Rotornya doang. Masih sama kan ukurannya 160 kayaknya. Iya. Iya kan. Banyak. Banyak pakai Kenda Quest. Itu kayaknya bahan bawaan deh ini deh. Soalnya masih apa itu? Udah sebagian ada yang hilang itunya apa? Rambut-rambut yang di bannya itu ya. Sebagian hilang, sebagian masih ada gitu. Katanya dulu yang punya ini tuh jarang make gitu orangnya. Nah, tadi kan punya Troy juga kan? Iya. Punya apa Premier 5 ya? Iya. Nanti boleh juga nggak itu dibahas di sini? Nggak apa-apa. Ya boleh ya. Iya. Ada yang di-upgrade nggak dari sepeda itu? Kalau yang Troy masih standar, itu kan punya cewek saya tuh. Ah. Nggak enak walaupun orang niatnya dulu pertama beli itu buat dia, masa aku buat yang aneh-aneh kan. Gitu aja saya. Kalau yang itu yang punya Premier 5 cuma ganti pedal doang, tukeran sama yang ini, yang gap sama yang Raze gitu doang. Bedanya apa mas? Maksudnya dari make yang awalnya kan MTB nih, Iya. terus make 16, terus sekarang make 20. Bedanya apa sih? Kalau pakai MTB ya, kalau pakai MTB jalanan rata atau apa ya, rata, lubang atau apa tuh ajar aja gitu kan. Bodo amat kan, itu mau apa kan. Aman Gitu. gitu ya, aman. Seperti kalau kita pakai Troy ya, Troy kan badannya kecil tuh. Kalau kita ada gajlukan apa itu polisi tidur ya. Gajlukan, Iya. ya, kalau saya tidur maksudnya. Masa kita langsung terabas aja kan, mikir lagi kan, ya gitu Iya, saya enaknya. juga takut kalau pakai Sally. Saya juga gitu sama kayak ini mas. Kalau pakai ada kayak polisi tidur, kalau mau kencing kan mikir lagi tuh. Kalau kita pakai MTB kan bodo amat aja deh. Iya. Iya, tapi kalau di jalanan yang emang kayak perkotaan gitu ya, contoh kita ya di sinilah gitu di Jakarta Barat atau di Kembangan ya, kita bisa muter-muter. Itu kan jalannya halus ya. Itu pakai Sally itu nyaman ya mas? Iya. Kita beberapa kali kan muter di Iya. Jakarta Barat di Kembangan tuh enak pakai Sally karena jalannya halus. Jadi mas, untuk awal tertarik sama sepeda atau emang udah intens bersepeda itu mulai kapan sih? Sebenarnya sih dulu pertama kali beli ya ceritanya ya. Ibaratnya kayak Emang bener mulai kenapa pengen mulai serius gitu. Serius gitu. Sebenarnya sih ngikut-ngikut aja sih mas. Kan gimana kalau kita kan udah kerja di kerja, masuk pagi pulang malam gitu, nggak ada balik kerja, nggak ada kegiatan gitu. Pengen apa gitu kan? Soalnya kita masih pandemi, nggak apa itu suntuk kan di rumah mulu gitu. Yang penting kita ada kegiatan tapi masih taat protokol sama apa itu nyari keringet lah biar sehat gitu. Iya. Ya udah beli sepeda aja gitu. Berarti
mulai pandemi baru Iya, ini mulai, main sepeda ya. ikut teman gitu kan. Apa sih yang penting ini mas sehat gitu kan. Iya. Nah kalau ini ada rencana nambah lagi nggak kan udah? Udah nggak mas, orang beli 3 sepeda ini duitnya udah banyak. Nah iya, tapi ini ada rencana dijual nggak ini? Enggak. Nggak ya? Kalau beli ya, kalau dijual enggak. Paling kalau tukar tambah, paling ada kemungkinan. Soalnya kemarin saya lihat di marketplace Facebook itu tuh ada yang itu Volt X9 itu keren tuh, kayaknya gue. Soalnya dia geometrinya tuh enak kalau buat ngebut daripada yang ini. Oh yang lurus itu kan? Iya. Emang gitu ya? Iya. Saya sih nggak belum paham kan, jadi belum seserius Mas Bodi juga naik sepeda gitu. Gitu ya, maksudnya frame berpengaruh juga Iya, lah. berpengaruh. Kan geometri pas kita berkendara kan lebih dapat feel-nya kan. Iya. Ini gayanya gaya ngebut nih, gaya ngebut, nggak bisa pelan. Saya kalau sama Mas Bodi nih, udah jauh di belakang gitu. Maksain bareng juga ngap gitu. Ya teman-teman. Terus ini kan lagi kondisinya lagi pandemi mas, lagi naik juga kan kemarin. Terus kita kan sekarang kan PPKM ya. Tuh ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton lah gitu untuk mensiasati PPKM. Kemarin kan ada larangan juga tuh bersepeda. Kabar-kabar itu ada larangan. Sebenarnya sih tergantung kitanya yang menjalani ya. Kalau dilarang apa enggaknya kan kalau ada peraturan yang dilarang, berarti itu kan ada kita yang melakukan pelanggaran kan. Makanya kalau kita bersepeda tuh nggak usah yang aneh-aneh berkerumun lah atau apalah. Kalaupun kita harus istirahat tuh jangan langsung berkerumun deket-deket gitu, maksudnya jaga jarak gitu, pakai masker. Mungkin karena kebanyakan yang bersepeda terus istirahat berkerumun, buat komunitas di jalan kan, jadinya kita dilihat, ada yang melihat terus itu kurang bagus untuk untuk kondisi sekarang kan maksudnya. Makanya timbul ada kayak peraturan itu lagi gitu kan. Kalau mau sepeda, saran saya sih jaga jarak aja gitu kalau pas istirahat gitu, nggak usah berkerumun gitu. Ya, berarti ngikutin sikon lah baiknya Iya, gimana ngikutin gitu ya. situasi gitu. Iya. Ada pesan lagi nggak buat teman-teman ini kalau yang di rumah gitu terkait contoh sepeda itu nggak harus baru lah kayak gitu atau gimana lah? Ya sarannya sih kalau lu emang pengen beli sepeda, pengen mulai bermain sepeda ya, lu nggak usah beli yang baru dulu lah, lu beli dulu yang second dan sesuai dengan, yang utama sih sesuai dengan budget lu. Kalau budget lu berapa, lu nggak usah ngejar merek dulu lah, budget lu berapa, yang penting budget sama spek itu dicari gitu. Tapi nggak usah maksain spek karena budget lu kurang, gitu aja. Tapi intinya itu sih ya. Kalau lu beli baru pun ya, itu kan lu beli baru lu naikin sehari, lu jual sama orang kan jatuhnya udah second. Mending lu beli second aja, yang kurang ngapain di second itu tadi dirawat, beliin part yang lebih baik, udah bagus itu. Oke bosku, jadi cukup sekian ya video kali ini bersama Mas Bodi dan Ecosmo 10-nya. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terkait video ini atau bertanya-tanya terkait sepeda, khususnya sepeda Sally ya, atau khusus Ecosmo juga nggak apa-apa, nanti bisa bertanya di kolom komentar di video ini di channel Motor Rakyat. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, di like, di share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih.